بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di channel Kiswah Kajian Islam seputar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kali ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya masih membahas tentang iblis, dan kita akan membahas sejarah iblis dengan Nabi Lut beserta kaumnya, serta apa peran iblis dalam menyesatkan umatnya Nabi Lut. Kita mengetahui bahwa kaum Lut, saudara, itu termasuk kaum yang memang banyak sekali diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk umat yang suka gotong royong, dan jika mereka berangkat bekerja, maka mereka selalu pergi bersama-sama dan meninggalkan anak dan istri mereka itu di rumah. Hal itu tidak disukai oleh iblis, sehingga iblis banyak melakukan tipu muslihat untuk menyesatkan umat Nabi Lut. Tapi tipu muslihat iblis itu tidak berhasil. Mengapa demikian? Karena mereka kokoh dalam persatuan dan kebersamaan. Akhirnya, singkat cerita, si iblis ini mendapatkan sebuah ide yang cemerlang untuk menyesatkan mereka. Setiap umatnya Nabi Lut itu, mereka pulang bekerja, pulang bertani, maka si iblis ini meruksak pekerjaan mereka dan dihancurkan. Keesokan harinya, umat tersebut bertanya-tanya, siapakah yang telah meruksak pekerjaan mereka? Dan itu tentu membuat pekerjaan mereka telah sia-sia. Lalu mereka sepakat, jika si pelaku tertangkap akan dijatuhkan hukuman yang sangat berat sekali, bahkan dihukum mati. Tapi mereka tidak mengetahui bahwasannya si peruksak itu adalah iblis laknatullah alaih. Kemudian pada hari-hari berikutnya, si iblis ini menjelma menjadi seorang anak muda yang manis dan tampan. Iblis menjelma menjadi anak muda yang manis dan tampan sekali, putih. Kalau zaman sekarang mungkin banyak skincare itu. Nah, ini lebih tampan daripada itu ternyata. Maka ketika kaum Lut, dia pergi berangkat bekerja untuk melihat pekerjaan mereka. Nah, kemudian umat tersebut melihat anak tersebut dan menyadari bahwa pelaku peruksak selama ini adalah anak tersebut, padahal ia adalah iblis. Namun mereka tidak menyadari hal tersebut, bahwa itu adalah iblis. Kemudian anak itu ditangkap dan dibawa oleh umatnya Nabi Lut, dan mereka akan menghukum mati anak tersebut. Padahal disinilah peran iblis
sedang bermain untuk mengelabui mereka dengan tipu muslihatnya, Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Anak tersebut tidak langsung dibunuh, melainkan dikurung terlebih dahulu untuk besoknya akan dieksekusi. Jadi dikurung dulu dia. Nah, ketika malam itu juga besoknya akan dieksekusi. Ketika sudah waktu masuk pertengahan malam, waktunya orang-orang sedang istirahat, tidur terlelap, apa yang dilakukan si iblis dengan berwujud anak kecil itu? Si iblis dengan wujud tampan dan manis itu pura-pura menangis dan pura-pura berteriak sangat kencang, sehingga membuat si penjaga merasa terganggu dan merasa kasihan. Hingga si penjaga itu akhirnya menghampiri pemuda kecil itu. Lalu dia bertanya pada si anak kecil yang padahal ia iblis, "Mengapa engkau menangis? Ada apa denganmu?" Tanya si penjaga tersebut. Lalu si iblis yang berwujud tampan dan manis itu menjawab bahwa ayahku selalu memelukku saat aku hendak tidur. Disinilah tipu muslihat iblis mulai beraksi. Lalu apa yang terjadi? Tahu tidak, saudara? Si penjaga merasa iba, merasa kasihan, dan akhirnya dia memeluk anak tersebut. Lalu yang terjadi, si iblis tersebut kemudian mulai beraksi, melakukan gerakan-gerakan yang membuat merangsang dan membangkitkan syahwat pemuda tersebut, penjaga tersebut, hingga hasrat penjaga itu mulai muncul. Lalu si iblis dengan wujud anak kecil itu mengajarkan gerakan-gerakan yang tidak sewajarnya, sampai muncullah rasa perangsang itu. Kemudian terjadilah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sodomi. Dan ini adalah sodomi yang pertama kali terjadi dalam sejarah umat manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu apa yang terjadi? Kemudian ketika di pagi harinya, ketika si penjaga itu terbangun, dia melihat bahwa anak tersebut sudah tidak ada. Lalu bukannya si penjaga itu bertobat kepada Allah, malah dia dengan bangga menceritakan perbuatannya semalam. Mengapa demikian? Karena merasa nikmat dan ketagihan. Ini akibat yang telah diajarkan oleh iblis, hingga kemudian membuat orang-orang yang mendengarnya pun merasa penasaran dan akhirnya ingin mencoba melakukan perbuatan sodomi juga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia berbangga diri dengan kemaksiatan tersebut, diceritakan kepada orang, sehingga orang yang mendengarnya pun merasa penasaran dan ingin mencoba. Dan akhirnya hari demi hari kelakuan umat tersebut semakin bejat dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah yang telah mengajarkan bagaimana perilaku sodomi dan diteruskan oleh mereka umat Nabi Nuh alaihi salam. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Iblis belum puas dengan hal itu. Jadi belum puas dengan hal itu, kemudian iblis dia kembali menjelma dengan wujud seorang wanita untuk kembali menyesatkan umatnya Nabi Lut. Dia pergi menemui para wanita umat Nabi Lut dan memberitahu mereka bahwa sesungguhnya para lelaki telah menyukai sesama jenis dan kalian para wanita sudah tidak dibutuhkan lagi. Tidak hanya sebatas itu, saudaraku, bahwa iblis kembali mengajarkan perbuatan yang sangat keji kepada kaum Hawa, kepada kaum wanita, hingga terjadilah perbuatan lesbi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari demi hari hal itu menjadi hal yang biasa di kalangan mereka, dan hilanglah rasa malu mereka
sehingga mereka layaknya binatang yang melakukannya secara terang benderang. Bahkan jika ada pendatang, jika ada musafir yang masuk ke kota mereka, mereka merampok, bukan hanya dirampok tetapi juga diperkosa. Sungguh ironi sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Bertahun-tahun beliau berusaha mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyadarkan mereka yang berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi apa yang terjadi? Umat tersebut seakan-akan menutup telinga dan hati mereka, bahkan menganggap bahwa Lut adalah pengganggu gaya hidup mereka yang sangat nyaman, padahal itu adalah kesesatan yang nyata. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai ayat 81 mengatakan, dan kami telah mengutus Lut tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengajarkan perbuatan yang keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelummu? Sungguh kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar melampaui batas. Dan akhirnya yang terjadi kemudian setelah itu Nabi Lut diusir oleh umat tersebut. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 82 yang artinya, dan jawaban kaumnya tiada lain hanya berkata, usirlah mereka, siapa Lut dan pengikutnya dari kotamu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Sok suci, kata umat tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 82. Kemudian Bapak Ibu, bahwa Nabi Lut mengatakan, jika kalian masih tetap tidak ingin kembali ke jalan yang lurus dan mengikuti ajakanku, maka malapetaka, azab dari Allah akan segera turun. Dan akhirnya Nabi Lut di sini merasa putus asa dan menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dikasihani dan diberikan peringatan lagi, layaknya seperti virus yang berbahaya dalam sebuah komunitas masyarakat, seperti organ tubuh juga yang memang organ tubuh tersebut harus dimanipulasi, harus diamputasi dan harus dimusnahkan. Lalu Nabi Lut mengangkat kedua tangannya ke atas langit dan berdoa. Doa tersebut, sekiranya Engkau Tuhan hendak menurunkan azab, maka aku sudah berpasrah diri kepadamu ya Rabb. Itulah doanya. Kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa mengabulkan doa Nabi Lut tersebut. Dia Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk menghukum umat tersebut, sehingga sebelum azab turun dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat, Allah memerintahkan Nabi Lut dan para pengikutnya yang beriman untuk segera meninggalkan kota, karena kutukan dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala akan segera turun. Maka setelah mereka orang-orang mukmin dan Nabi Lut pergi meninggalkan kota, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi untuk membuat gempa dahsyat dan menelan kaum yang durhaka dan tidak tahu diri tersebut. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 83 juga mengatakan, yang artinya kemudian kami selamatkan dia Lut dan pengikutnya, kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Maksudnya tertinggal adalah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah kisah iblis dan kaum Nabi Lut yang bisa kita petik hikmah dan pelajaran. Semoga menambah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan kisah
iblis beserta para nabi dalam episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.